perbuatan akan digenapi satu persatu sampai menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dan itulah kita mempersiapkan diri kita mempersiapkan apa yang perlu disiapkan untuk menyambut mempelai laki-laki. Itulah sebabnya di pagi hari ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita melihat peristiwa lampau dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di kehidupan sepanjang sejarah Alkitab, sejarah kebenaran firman Allah. Tokoh-tokoh Alkitab yang sangat luar biasa, mereka tetap ada untuk dapat memberkati umat-umat Tuhan. Jadi bagi nama Tuhan kita langsung buka kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam suratan Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 12, Roma pasal yang kelima ayat 12. Kalau sudah dapat kita akan baca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Adam dan Kristus. Roma, sekali lagi Roma pasal 5 ayat 12. Kalau sudah dapat kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 5 ayat yang ke-12. 12 kita hitungan ketiga kita baca bersama. Adam dan Kristus. Hitungan yang ketiga kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Puji bagi nama Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapakah satu orang itu? Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, ketika bumi yang pertama Tuhan ciptakan, lalu ketika malaikat yang menyombongkan dirinya mau melebihi Tuhan sesuai dengan Yesaya pasal 12 ayat 14 dan seterusnya itu bahwa dia menyombongkan dirinya melebihi Tuhan, lalu Tuhan campakkan dia ke bumi. Bumi itu langsung menjadi rusak. Kalau dalam terjemahan bahasa asli Yahudi bahasa asli dia pakai memakai kata tohu dan bohu. Tohu itu artinya peranda, hancur. Bumi yang pertama yang Tuhan ciptakan itu hancur berantakan. Ketika itu dimakan. Kejadian pasal 1 ayat 1 berkata bahwa Tuhan melayang-layang di atas permukaan. Artinya bahwa bumi itu hancur dan Tuhan dia harus berkali itu melayang untuk merestorasi bumi yang baru. Jadi malaikat itu jatuh ke bumi itu sebelum ada manusia. Sebelum ada ciptaan manusia itu iblis sudah dicampakkan ke bumi. Iblis sudah lebih dulu turun ke bumi dengan sepertiga malaikat dari surga. Sepertiga malaikat dari surga itu bukan sedikit, karena pada waktu itu malaikat yang luar biasa yang terkenal, Lucifer, yang mempunyai power, mempunyai gaya tarik yang luar biasa, hingga ketika iblis membuang dia, ketika Allah membuang dia, dia juga membawa sepertiga malaikat ke bumi, dan dia membawa sepertiga malaikat, dan dia membawa juga musik surga turun ke bumi. Dia membawa alat musik surga dan malaikat-malaikat. Ketiga, Tuhan menciptakan manusia. Pada Tuhan merestorasi bumi yang baru dan langit yang baru, dan dia memberikan cakrawala, dia memisahkan laut, dia menciptakan benda-benda penerangan, dia menciptakan laut dan darat, dia menciptakan tumbuh-tumbuhan, dan terakhir dia menciptakan hewan dan manusia. Jadi manusia ciptaan yang terakhir. Ketika Adam itu tercipta, ketika Tuhan membentuk dari tanah liat dan Tuhan menghembuskan nafasnya ke hidungnya Adam, lalu Adam dia menjadi manusia. Dan ketika Adam dia menjadi manusia, Allah telah berfirman
yang begitu luar biasa. Dan Adam dia mengetahui semua yang ada di dalam Taman Eden itu. Karena Allah bersama-sama dengan Adam pada waktu itu, dan Allah menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Allah menyampaikan hal-hal yang tidak boleh Adam harus sentuh, tidak boleh Adam harus sentuh. Dan di situ, di tengah-tengah taman itu ada buah. Ada buah pengetahuan baik dan jahat. Dan Adam tahu buah itu. Adam tahu pohon itu. Adam tahu. Karena Adam telah hari-hari hidupnya Adam itu bersama dengan Allah. Bersama dengan Allah. Sebelum Allah menciptakan seorang wanita. Ketika Tuhan melihat bahwa tidak baik, kalau tidak baik manusia itu seorang diri, maka Tuhan menciptakan. Begitu Adam tertidur, lalu Tuhan mulai mengambil salah satu rusuk dari Adam, jadilah wanita. Ketika wanita itu jadi, seorang suami harus dia mempunyai tanggung jawab untuk memberikan hal-hal yang baik kepada istrinya. Tapi pada waktu itu mungkin Adam tidak sempat menciptakan larangan-larangan Tuhan dalam taman ini. Maka wanita itu berjalan-jalan ke Eden. Tiba-tiba ada sebuah pohon yang luar biasa. Iblis bukan memaksa makan. Karena begitu besar cinta Adam kepada sang wanita, sang istrinya, maka dia tidak tega harus, kalau memang mau senang-senang sama-sama, mau susah sama-sama, maka Adam juga harus menikmati buah itu. Dan ketika mereka menikmati, mereka harus kehilangan segala-galanya. Di dalam kurun waktu, kalau kita melihat dalam peta zaman, itu ada 17 hari. 17 hari itu, hari pertama sampai hari ke-6 itu adalah penciptaan. Itu masa penciptaan. Sedangkan dari 7 sampai ke 10 itu kekosongan. Itu mereka hidup 3 hari di dalam, 3.000 tahun. Petrus berkata, bagi Allah 3 hari, 1 hari itu bagi Allah, 1.000 tahun itu bagi manusia. Dan di angka 10 itu mereka dalam sampai ke 17 itu 17 sampai di batas 16 itu minggu penebusan. Di fase 17 itu masuk ke 1.000 tahun damai. Jadi iblis mempelajari manusia itu selama 3.000 tahun. 3.000 tahun itu iblis membuat strategi yang canggih. Iblis dia harus membuat strategi yang canggih untuk melumpuhkan manusia. Hingga iblis berhasil menumbuhkan manusia, seorang wanita yang lebih jatuh. Kalau kita melihat hari-hari ini, sekarang ini, kalau kita dan kita melihat ketika 3.000 tahun itu mereka harus 3.000 tahun iblis berhasil melumpuhkan manusia. Karena itu kesalahan siapa? Kesalahan Adam. Adam sebagai imam, Adam sebagai kepala rumah tangga, Adam sebagai gembala dalam rumah tangga, Adam tidak mengajarkan hal-hal positif, nilai-nilai rohani yang indah, nilai-nilai rohani yang positif kepada istrinya, maka istrinya mudah untuk tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Dan bukan itu saja. Kalau wanita yang mempunyai rohani yang baik, rohani yang luar biasa, dia juga bisa menasihati suaminya yang mungkin rohaninya kurang, untuk saling melengkapi dalam sebuah hubungan keluarga. Dan kita melihat bahwa sebab itu sama seperti satu, dosa telah masuk ke dalam dunia ini oleh satu orang. Dosa telah masuk ke dalam dunia ini oleh satu orang. Roma pasal 3 ayat yang ke-23 bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika dosa itu masuk ke dunia, ketika dosa itu, ketika manusia hidup di dalam dosa, ketika manusia hidup dalam kemuliaan Allah selama 3.000 tahun, tiada maut. Maut tidak ada untuk menyentuh mereka. Tetapi karena dosa itu, ketika dosa itulah
lahirnya maut, hadirnya maut. Ketika dosa itu sampai sudah matang, maka melahirkan maut. Jadi ketika dosa itu semakin bertumpuk dan tumpuk, maka tinggal maut datang jemput saja. Itulah sebabnya itu adalah dosa warisan. Dosa warisan dari Adam yang sampai membuat semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Jadi maut itu dia menjalar kepada semua orang. Dan tidak ada manusia di dunia ini yang kebal tentang dosa. Semua manusia tidak ada yang kebal tentang dosa. Manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Manusia telah jatuh dalam dosa. Tetapi kita melihat ada hal-hal yang luar biasa. Kenapa iblis dia harus hadir untuk melumpuhkan manusia. Nah, ketika iblis dia memakai cara strategi untuk melumpuhkan manusia, maka sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Oleh karena Dia kita telah menerima pendamaian itu. Puji bagi nama Tuhan. Firman Tuhan saya tibakan sampai di sini. Oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita dibebaskan dari semua ikatan-ikatan dosa. Kita dibebaskan oleh kutuk. Kita